Haleluya. Puji Tuhan. Allah yang sangat setia itu berkata seperti ini dalam Alkitab. Selama bumi ini masih ada, akan ada hari yang akan berganti, musim akan berganti, gitu, ya. Akan ada malam, tapi akan ada juga pagi. Akan ada pagi, tetapi juga ada malam, gitu. Jangan berpikir dan jangan berharap hidup ini akan selalu siang. Akan ada saatnya malam. Tapi waktu malam tiba berkepanjangan, jangan juga pernah putus asa dan berpikir bahwa akan selalu malam, ya. Kalau engkau masih percaya bahwa Tuhan itu adalah pengendali, ya, Dia memegang kontrol atas hidup ini, ya. Apalagi kalau saudara adalah miliknya, jangan pernah takut hidupmu ada dalam kontrolnya, ya. Dia mengizinkan malam terjadi, tapi ingat, ada saatnya pagi pasti akan datang, ya. Berbahagialah orang yang terus percaya dan terus tidak pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan untuk segala musim yang Dia atur dan Dia tetapkan mendatangi hidupmu, ya. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, segala sesuatu, segala perkara, ya, Tuhan gunakan justru untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita berdiri, kita puji Dia untuk semua keputusannya, untuk semua kehendaknya, untuk semua rancangan yang pasti indah dan luar biasa itu. Haleluya. Semusim berlalu, semusim berlalu, dan Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku lagi. Amin. Semusim berlalu, dan Kau selalu pelihara aku.
peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis diriku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Katakan sekali, kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, oh haleluya, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya lagi, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan mendekati. Oh, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, oh kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah
yakin Tuhan melindungi. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selama hidupku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan dan melihara seluruh hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin, amin. Coba dari awal. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan. Oh, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Oh, ku yakin Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Coba sekali lagi, ku yakin. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menjagaku, selama hidupku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu selalu menjagaku.
Satu-satunya yang kuat, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, satu-satunya, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan berarti, Tuhan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berarti, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan Haleluya. Tidak pernah ada yang lain. Tidak akan pernah. Hari ini di hati, sehingga kita tidak pernah bersalah. Oleh karena menjadikan kekuatan kita, menjadikan manusia, menjadikan apapun selain Tuhan, ternyata menjadi kekuatan kita, menjadi andalan kita. Segera bertobat sebelum sesuatu terjadi padamu. Kami sangat percaya kehadiran Allah. Kami sangat percaya. Walaupun mungkin manifestasinya kami tidak sedang nikmati, tapi kami percaya Engkau ada di sini. Engkau mendengar, Engkau melihat, Engkau memperhatikan, Engkau tahu apapun. Dan jika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi, Engkau selalu punya rencana, Engkau selalu punya maksud mengapa hal itu harus terjadi. Ingatkan kami itu, sehingga yang kami cari bukan hasilnya, tapi kami cari adalah Engkau itu. Karena Engkau adalah sumber dari segala sesuatu. Oh Tuhan, tolong kami sungguh-sungguh menjadikan Engkau andalan satu-satunya dalam hidup ini. Engkau satu-satunya yang kami inginkan, Engkau satu-satunya yang kami rindukan, Engkau satu-satunya yang kami pikirkan, Engkau satu-satunya harapan kami. Oh Tuhan, tolong kami untuk terus menjaga sehingga keilahian-Mu, kekuatan-Mu, kemahakuasaan-Mu, oh Tuhan, itu selalu yang kami rindukan terus terjadi
di dalam kami. Kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicara lebih kuat dari apa yang bisa hamba sampaikan. Kiranya Roh Kudus bekerja dan menjangkau semua hati, baik yang ada di ruangan ini pun mereka yang mengikuti secara online. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan, sebab kuasa-Mu tidak bisa dibatasi. Tuhan, kami beri kesempatan. Oh Tuhan, Engkau bekerja dengan leluasa, sebab hidup ini adalah milik-Mu. Semua milik-Mu. Hamba cuma alat-Mu saja. Sekali lagi Tuhan yang menolong, yang menyucikan, sehingga layak untuk benar-benar menjadi alat yang memberkati banyak jiwa untuk kemuliaan dan kehormatan nama Tuhan. Kami bersyukur menyambut perkataan malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sangat aneh bila kita tahu kita memiliki Tuhan, tapi kita tidak tidak percaya, tidak mengandalkan Tuhan. Aneh. Karena kita punya Tuhan, tapi kok kita bisa ya pakai kekuatan sendiri? Ini sok jagonya ini sudah keterlaluan. Kita sebut itu Tuhan, ya kan? Kan tidak ada orang Kristen siapapun dia, bahkan yang tidak pernah ke gereja, dia tahu Yesus Tuhannya. Kalau dia masih mengaku diri Kristen, begitu kan? Coba sekarang saudara bayangkan ya. Ya. Ini contohnya. Misalnya anak saudara masih kecil, 5 tahun gitu kan. Terus misalnya dia mau angkat galon aqua gitu. Hah? Mau taruh di dispenser. Itu saudara. Sementara saudara ada di situ. Saudara, jangan nanti mama, kamu tidak bisa. Ya. Itu seperti itu. Ya itu. Ya sebenarnya ini contoh sangat kurang juga. Ya. Karena kurang kan dibandingkan dengan Tuhan dan manusia. Lalu manusia tidak mau menggunakan Tuhan, itu gimana coba? Saudara, manusia itu tahu kalau dia ada Tuhan, tapi dia tidak pakai Tuhan. Dan itu manusia siapa? Manusia Kristen. Orang yang tahu Yesus katanya Tuhan, Tuhannya gitu, ya. Dia menyanyi, dia berdoa, ya. Tapi kenyataannya secara real, sebenarnya manusia-manusia itu tidak sedang memperlakukan Tuhan sebagai andalan. Apalagi kalau seperti tadi, lagu tadi kan harusnya sudah sangat kuat mengingatkan kita satu-satunya. Masa satu-satunya kok? Satu-satunya kok berarti tidak ada yang lain. Kalau sekarang saudara bilang satu-satunya, satu-satunya tapi ada yang di sana, ada yang di sana. Itu mah bukan satu-satunya. Itu bukan satu-satunya, itu 1, 2, 3. Itu bukan satu-satunya. 1, 2-nya.
1, 2, 3-nya. Wah, harusnya memang kalau seandainya itu Tuhan, harusnya kita bersikap apa? Dia satu-satunya. Kecuali dia perintah. Misalnya, waktu menggulingkan batu kubur Lazarus, itu kan Tuhan perintah. Gulingkan batu itu kalau dia perintah. Tapi kalau tidak, loh, waktu dia bangkit, memangnya siapa yang gulingkan batu itu? Coba. Dia bangkit saja tidak perlu ada orang yang gulingkan batu, dia keluar sendiri. Boleh. Itu dia yang di dalam. Dia bisa keluar sendiri, tidak usah ada yang gulingkan batu. Nah, saudara bilang, oh waktu itu malaikat sudah gulingkan batu. Ya, malaikat gulingkan batu kenapa? Karena supaya murid-murid yang datang mereka bisa lihat ke dalam. Jadi malaikat gulingkan batu bukan untuk Yesus keluar. Yesus tidak usah, kamu tidak usah buka batunya dan dia keluar. Kenapa? Murid-murid berkumpul di dalam ruangan tertutup, tiba-tiba Yesus ada di situ. Lalu batu mana yang bisa menghalangi dia? Batu mana? Berarti kan waktu Yesus bangkit, nggak perlu ada batu yang digulingkan. Batu yang digulingkan cuma untuk murid-murid menyaksikan kubur yang kosong. Itu Tuhan adalah Tuhan satu-satunya. Jangan bilang kau bertuhan jika kau tidak bisa memperlakukan dia satu-satunya. Kau berarti sedang mempertuhankan yang lain. Sebenarnya Tuhanmu bukan cuma satu. Duit Tuhanmu, pekerjaan Tuhanmu, usaha Tuhanmu, kesehatanmu Tuhanmu. Lalu kalau mati ke surga, cuma dia sungguh-sungguh ya, memperlakukan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidupnya. Ya, kau adalah warga kerajaan surga. Tidak perlu ragu, karena pasti kedatangan Tuhan untukmu. Silakan manusia tidak mau mengakuinya, nah apa-apa. Bukan orang itu yang menentukan kita besar atau tidak. Alkitab membicarakan, Yesus membicarakan siapa yang akan ke sana. Jadi kita tahu, ini bukan mudah-mudahan. Kita tahu yang ke surga itu yang mana. Kalau kita sungguh melakukan firman-Nya, jaminan pasti di surga. Kita tidak ada orang yang melakukan dosa, walaupun dia berdosa, tapi kalau Tuhan berkemurahan kan dia ke surga. Mana ada? Tuhan tidak pernah seperti itu, saudara. Dia sangat setia kepada firman-Nya. Jadi dia sudah katakan siapa yang ke surga. Nah kalau saudara hidupi itu, ya terserah orang bilang aduh itu sesat itu baru. Terserah kamu yang menentukan sesat atau tidak, Alkitab bukan kamu. Oh menurut si ini, menurut si itu, bukan menurut siapa. Ya, Tuhan bilang apa? Alkitab bilang apa? Itu sebenarnya. Jadi kalau sungguh-sungguh dia adalah Tuhan, coba buktikan bahwa benar-benar dia adalah Tuhan. Mana buktinya? Ya, ulang-ulang kepada saudara. Ya, cara ibadah yang berkenan kepada Tuhan diatur oleh kita. Bukan berapa lama duduk, berapa lama berdiri, berapa lama berlutut, bukan. Bukan gerakannya, bukan gayanya, bukan. Tapi sikap hati, ya. Soal kita bergaya itu ekspresi
Cuma kadang-kala begini saudara, sampai akhirnya pemimpin ibadah mesti suruh mari kita berdiri, mari kita berlutut. Kenapa? Karena ini sulit sekali kita untuk berekspresi, mau takut begitu, mau berdiri takut. Padahal waktu saudara exciting melihat sesuatu di depan misalnya kan, penonton konser tak usah berdiri sendiri coba. Kok bisa berekspresi? Saya lihat video konser. Ya ampun, tak usah suruh berdiri, tak usah suruh angkat. Mereka angkat. Goyang kiri, goyang kanan, lompat sana, lompat sini, berteriak kamera, tepuk tangan, tidak ada yang suruh. Dan paksa di gereja mesti suruh. Sekarang angkat tangan, sekarang bilang amin, sekarang bilang haleluya. Kenapa begitu sulit orang untuk berekspresi? Ada apa sih? Padahal daripada saudara tidak berekspresi lama-lama tidur, nah dia tahu saudara amin, haleluya, tidak ada yang datang. Ya, justru waktu kau melakukannya, setan mengantuk lagi. Nanti berpikiran kita sombong. Nah ini, justru itu begini, itu perasaan begini, itu perasaan tidak benar. Itu ternyata barbar. Oh Tuhan kok mau berpikir seperti itu? Oh balas saudara. Oh, saya lihat coba orang ulang tahun. Yang ada orang sumpah diri dari selamat ulang tahun. Oh, semua bersemangat. Kalau mau berdoa, mari kita tepuk tangan. Kali sudah sampai lagi kita, apa ini? Orang kali mau sadar, Tuhan ini sementara menyembah Tuhan. So itu saudara biarkan Tuhan mencerminkan matamu yang buta, sehingga engkau mampu menyadarkan dirimu sendiri Tuhan lo ada di situ. Coba saja saudara di sini dipanggil siapa? Ya, murid-murid dipanggil bapak kepala sekolah misalnya. Coba bayangkan cuma empat mata gitu ya. Terus sementara dia memberi nasihat, terus muridnya gitu tidur. Itu pasti ditempelin itu murid itu. Pasti itu walau dia mengantuk dia malah ketakutan dulu kepala sekolah untuk bikin apa ini. Coba gitu kan. Apalagi kalau dipanggil polisi. Saya tak pernah dengar ada polisi bilang, aduh bayangkan itu si terdakwa itu waktu kami memeriksa dia mengantuk aja, tidak ada, kalau saya tak pernah lihat. Itu pasti sudah terganggu. Ya. Itu dia malah sudah tidak bisa bicara. Kenapa? Karena ketakutan. Nah coba saudara, coba begitu saja. Coba cek, benarkah saudara datang ke sini dengan iman? Hah? Kalau datang dengan iman, artinya kan percaya bahwa Allah itu ada. Itu kan baru salah satu tuh, ya. Kenyataan awal. Orang beriman, dia datang, dia selalu percaya bahwa Allah itu ada. Itu harus dimiliki oleh orang beriman. Jangan cuma percaya setan itu ada. Saya juga tidak bilang kalau setan tidak ada. Kenapa? Yesus saja bilang setan ada kok. Jadi kalau saya bilang setan ada bukan berarti saya suruh saudara takut setan. Tapi kan kenyataannya begitu. Kita sudah tahu sekali pernyataan ini, tapi tetap saja orang kalau digelap dia takut setan. Berarti kan dia percaya kalau setan itu ada. Kalau sudah di gereja dia tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Bayangkan sudah di dalam gereja saja dia tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Saat firman Tuhan disampaikan, apa sih semua sudah tahu firman Tuhan berarti saatnya Tuhan berbicara.
Ya, saudara mendapatkan itu dari mana? Loh, ini keadaan pertama yang harus kau miliki apa? Tuhan itu ada. Nah, kalau Tuhan itu ada apa? Hormat dan takut kepadanya. Hormat dan takut itu bagaimana? Menghadapi polisi, menghadapi pengadilan, orang tidak mungkin mengantuk. Itu baru tanda sedikit aja. Makanya soalnya cuma terus kok yang berkhotbah itu orang nggak semangat. Kan bodoh. Jadi mesti ganti Tuhan Yesus itu, mesti ganti. Yesus kan ganti bervariasi. Kalau cuma Yesus terus kan nanti orang bosan. Begitu saudara, pikir begitu. Kan salah. Masa Tuhan mau bervariasi? Memimpin Israel, Tuhan cuma memilih satu cara. Apa? Siang dia awal, malam dia api. Tidak ada kan? Oh, kalau malam mereka kan pasti sudah bosan dengan dia api. Ya sekali-kali apa bikin ramen. Hanya sampai 40 tahun malam dia api, siang dia awan. Tidak ada speaker. Coba, saudara mau variasi mana? 40 tahun mereka diberi makan mana? 40 tahun saudara, ya? Jangan salah, bukan 40 hari. 40 tahun makanan mereka sama. Mana? 40 tahun. Tuhan kasih apa? Daging. Kenapa? Karena orang Israel bosan. Bukan Tuhan yang bosan. Waktu Israel bosan, coba saudara perhatikan, berapa kali Tuhan kirim burung puyuh? Berapa kali? 1 kali. Apa Tuhan tidak tahu kalau Israel bosan? Oh, saudara mau saudara? Itu cara yang Tuhan pilih. Salah sendiri kalau kau bosan. Berjuang, kalahkan dagingmu. Ternyata Tuhan pilih caranya seperti itu. Dia tidak mau pilih cara lain. Tuh, terserah sama bosan itu apa? Memang 40 tahun setiap hari seperti itu. Itu tetap padang gurun, tidak tiba-tiba berubah jadi padang rumput. 40 tahun berkeliling di situ. Kali-kali begitu apa gitu kan? Namanya juga padang gurun. Ternyata Tuhan tidak seperti itu. Tetap yang awal, yang api, mana pagi-pagi. Tetap. Mana bukan jatuh di dapur, jatuh di luar. Ya. Salah sendiri tidak keluar. Mana bukan masuk di panci. Tetap kau keluar dan pungut itu, masing-masing pungut sendiri makanannya. Begitu saudara. Itu cara yang Tuhan pilih. Tuhan tidak bilang saudara, karena ini hari terakhir, ya sudah kamu sementara tidur, buka mulut aja. Nanti aku apa? Itu mana langsung jatuh di mulut. Nah, ada anak keluar. Pungut lebih banyak daripada hari sebelumnya. Itu cara. Itu cara yang kita pilih.
Biarkan dia yang memilih caranya. Dia kan Tuhan. Dia paling tahu apa yang dia mesti lakukan. Setan yang coba-coba mengalihkan perhatian kita, penghormatan kita kepada Tuhan. Nah, bayangkan ada ribuan pohon di dalam taman, tapi setan coba bilang, coba kamu lihat, kan buahnya gimana? Bagaimana? Coba, kamu kan, jago loh kalau kamu itu membuat pengamatan. Coba, menurut pengamatanmu, kira-kira apa? Memang perempuan itu pintar. Sudah cantik, pintar lagi. Hawa kemudian lagi. Wah, kelihatannya menarik ya. Baru modelnya saja sudah menarik, apalagi rasanya. Kan bukan kebetulan kalau minuman keras itu baunya tidak enak, tidak bau sibuk. Coba cek. Enggak. Tapi setan berhasil membuat para pria merasa, ini minuman keras. Tidak ada yang bisa menjatuhkanku kecuali sebotol arak. Membuatku jatuh ke dalam got dan aku dibakar. Biar miring koknya. Bencong nih kalau kita minum. Biar cuma akhirnya apa? Mampu bagaimana? Berteriak. Biar cuma itu sebenarnya dipegang kemampuan. Berteriak kok malah mau apa? Saudara suka sekali setan bikin bodoh. Saudara suka setan bikin. Setan itu sebenarnya tidak pernah baik-baik. Dia bisa kelihatan baik sekali, tapi tidak pernah dia baik. Firman Tuhan bisa kadang-kadang sangat keras. Pendeta bisa terlihat sangat keras. Tapi untuk dia banyak kebenaran, kau tidak pernah tahu mengapa dia melakukannya. Justru karena dia mengasihimu. Saya lihat pendeta mau saya diri, ya sudah kan terserah. Mana mau apa ya, pokoknya kalau ibadah itu kasih kesempatan. Mana mau tidur kek, mana mau apa kek, gak ada urusan. Kok mau pilih masuk neraka, udah semua orang masuk ke sini pasti masuk surga. Tidak ada yang boleh dengar dia. Tidak ada dengar. Orang semua sih masuk surga semua. Tidak ada dengar pendeta rumah dia. Dia mau masuk neraka sendiri. Itu mana aja. Kemana-mana yang bangkok. Yang jelas Tuhan yang tidak peduli mau variasi kek, ada orang yang mau pastiu, Tuhan tidak peduli. Ini caraku. Yang tidak pernah ganti. Apa? Cuma satu. Sangkal ini pikul salib. Sangkal ini pikul salib. Sangkal ini pikul salib. Sangkal ini pikul salib. Jalannya seperti itu. Yang tidak pernah ganti variasi jalan ke surga pakai bunga-bunga, nggak ada. Mimbar boleh terbunga-bunga, harga surga bunga-bunga. Coba salib. Sangkal ini. Yang tidak usah bilang pastiu. Tuhan yang akan ganti caranya. Tapi orang yang rela
Sekarang ibadah apa? Ibadah apa gimana? Ibadah patungan. Ibadah apa? Hah? Ibadah bagaimana? Ibadah dengan segenap hati. Itu ibadah. Ini ada apa begitu variasi? Aku yang minta patungan variasi begitu kok. Setan sekali lagi belum bikin bodoh orang. Apa? Akan tampak jalannya lebih indah, lebih menarik, lebih nikmat dibanding jalan Tuhan, dan Tuhan tidak peduli. Loh, kalau aku tertarik dengan jalan itu, kok iki? Kan begitu Tuhan. Ya dulu, kasihan. Nanti orang semua tertarik, kalau iki lain lebih kaya. Nah, itu tidak pernah seperti itu. Ya? Mereka sudah pergi. Mau ini nak pergi? Hah? Ini nak pergi kok? Ya, kan Yesus. Lalu saya, hambanya, mau bikin cara apa? Kecuali kalau saudara lihat, ada cara di perjanjian baru kita ternyata lain. Coba cari, kau kasih tunjuk kemana. Kalau ada yang lain, coba cari. Oh ternyata mau ke surga begini kotena. Ada jalan belakang. Ternyata sama jalan belakang baron. Dipakai orang dalam. Kita buat sudah susul gogok tuh surga. Tuh, kita tak korupsi. Mari, for apa? Pembangunan gereja, for kasih apa pendeta, for apa lagi? Dia susul gogok gereja. Susul gogok gitu. Dia pendetanya senang. Kamu jangan tetap di belakang. Tidak ada ampun saudara. Saudara mengetahui 1 triliun setiap bulan di gereja yang tahu tetap ke neraka. Kenapa? Raja Saul, coba. Raja Saul. Saul itu melawan perintah Tuhan dengan alasan dia mau memberi korban. Lalu dia terkejut. Samuel dengan apa? Lebih baik dengan daripada korban. Korbanmu, persembahanmu tidak pernah bisa membuat dosa itu berkurang dari saudara. Persembahan itu adalah rasa syukurmu kepada Tuhan. Ya. Dosamu harus dibereskan, tidak bisa dibayar dengan duit. Dukun kau boleh kasih duit, boleh. Tuhan nangis. Coba kita baca ini. 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Kan perintah kepada Saul
grogi. Hati-hati. Ini Tuhan. Dengar-dengaran lebih baik dari korban sembelihan. Memperhatikan firman-Nya, memperhatikan perintahnya lebih baik daripada apapun. Oh, saya selalu bilang kepada saudara, terserah saudara mau kasih persembahan berapa. Oh, tidak pernah bisa menggantikan kesetiaanmu, ketaatanmu, penghormatanmu kepada Tuhan. Tidak ada, nada. Nada yang bisa nada. Nada itu bukan Alkitab, bukan Alkitab. Saudara mesti taat kepada persembahan yang Tuhan perintahkan. Tapi sekali lagi, persembahanmu tidak pernah bisa menggantikan ketaatanmu kepada perintah Tuhan. Jangan berzina, jangan fitnah, jangan mabuk, jangan tidak sungguh-sungguh, jangan tidak hormat Tuhan. Loh, kita ingin apa lagi? Kita tuh kasih beritanya ke Tuhan. Kalau mau itu kan Tuhan ada doi yang menjadi kuat-kuat. Nah, kalau itu banyak doi sana, nah, dia jadi semua bapak dia yang pendeta sononya ada apa? Pasti dia masuk surga. Dadanya kan kepada doi. Saudara, cara Tuhan saja menghitung persembahan. Bayangkan, sebenarnya ini harusnya membuat kita tenang. Ya, manusia bisa meremehkan saudara. Misalnya, saudara bisa kasih 100.000. Karena uangmu 200.000. Saudara bisa kasih 100 dari 200.000. Dibanding dengan orang yang kasih 1 juta. Dari uangnya 1 juta dibanding 100.000, banyak kan? 1 juta tuh orang yang punya 1 juta yang besar. Tapi Tuhan tidak. 200.000, kau beli 100.000 dari uangmu yang cuma 200.000. Loh, ini loh yang Tuhan kagum. Ini Tuhan kita tuh ajaib, saudara, caranya. Harusnya ini membuat kita takut. Nah, saya tidak bisa bercerita kepada saudara sendiri dengan lengkap karena kadang-kadang ada perasaan tidak enak. Tapi tadi pagi saya baru mengalaminya sebenarnya. Habis saya bilang begini, waktu saya mulai berdoa, hati saya jadi Tuhan, maksudnya apa itu? Bilang Tuhan, itu saya pakai cuma senang supaya cuma yang orang benar yang bisa mengerti. Saudara ya, tadi waktu kami sementara siap-siap, ya, tadi kan mau ke bengkel. So siap-siap ini bahasa saya dengan perhitungan ini. Saya sudah hitung kira-kira seperti ini. Kan masalahnya kita tidak tahu ini kerusakannya seperti apa dan sebesar apa, saya tidak tahu. Ya, jadi saya sudah buat perhitungan dan pertimbangan
ya. Dan tiba-tiba ada yang gedor pintu. Tuh, saya keluar. Dan saya terkejut, wah, ada ibu penjual madu. Wah, dia bukan teman FB soalnya ini pasti dia tidak tahu kan. Saya bercerita seperti ini contoh sekalipun ini kenyataan, ini cerita sebutan, bukan cerita saya baru karang. Oh. Dan ibu itu datang, saya tahu madu yang dia jual itu asli memang. Ya, kami sudah kenal dengan penjual madu itu entah sudah mungkin 25 tahun kali, 20 tahun. Jadi saya sudah tahu sekali tentang kualitas madunya, ya. Jadi sudah tahu ini memang asli, gitu, ya. Dan biasanya saya tidak pernah tawar. Dia mau bilang harga berapapun kami bayar, ya. Karena memang sudah madunya bagus, lalu orangnya juga kasihan, toh. Apa yang ditawar dari si penjual itu? Dia tidak menjadi kaya dengan jualannya. Lalu dia datang sebenarnya dari luar Poken, toh. Jadi transportasinya saja datang ke sini kan itu berapa? Itu selalu pertimbangan saya datang di situ, ya. Nah, karena ibu itu sudah tahu kami selalu memperlakukan dia dengan baik, ya. Setiap kali dia datang di Poken, kayaknya ini rumah pertama yang selalu dia datang. Karena dia tahu dia selalu disambut dan diperlakukan dengan baik di sini. Kami tidak pernah menganggap dia kecil karena dia miskin. Dan jadi tadi bayangkan ya, tadi kita terbuka dia masuk saja langsung menggedor pintu kamar. Bayangkan langsung dari pintu kamar, ya kan? Gedor. Nah ini supaya kakak tahu, kayak saya yang keras, oh, kelihatan saya galak gitu kan. Kalau saudara datang pasti saya bantu pintu gitu. Nah itu bayangkan di penjual madu yang kecil tadi itu, dia bisa langsung di pintu kamar. Dia tahu saya tidak bagaimana. Dia menggedor pintu ini. Pendeta orang kamu dekat sama pendeta orang, aduh, kamu dihabisin kamu. Karena kamu belum tahu. Yang bicara keras belum tentu lebih keras, lebih jahat atau lebih apa, ya, dari orang bicara saudara. Lalu bilang ini adalah malammu. Jadi sekali lagi jual madu menggedor pintu kamar. Waktu saya bilang, ibu pendeta, memang begitu. Waktu dia keluar, karena saya kan terkejut. Dia kan bilang, bu, madu bu, enggak. Dia gedor aja pintunya. Saya bilang, boleh juga ini ya. Ternyata dia berani langsung di kamar. Tuh, terus keluar. Ya. Saya bilang, bentar ya bu, bentar. Ya. Karena saya tiba-tiba mau bilang apa? Sementara kami kan tidak bermaksud mengeluarkan uang untuk apapun. Karena saya berpikir, berapa ongkosnya ini? Ya kami mau gagal bengkel. Dan tahu urusannya apa saja. Jadi saya mau masuk kamar, saya tiba-tiba berpikir, Tuhan kau mau kasih gimana dia? Saya kalau belum tahu, saya mesti bayar madunya. Kan saya tahu dia mau apa. Dia kan bukan mau datang menyanyi. Dia mau datang jual madu. Jadi saya sudah tahu kita mesti sedia kalau mau beli madu. Jadi saya keluar dan mengeraskan kaki. Kali ini tidak, karena kan ada ibu, suami kita semua ngaku bagi-bagi bercerita. Soalnya ada duit. Masuklah ibu dan dia begitu. Bilang, ini kok berubah itu, toh? Tentu itu kalau ada sebut dapat tidak ada, gitu. Maksudnya di sini ada tapi bukan untuk beli madu.
mau jual berapa satu motor? Dapat lihat di buka langsung kasih yang ada enak tuh. Karena saya sudah ada duit. Terserah aja lagi mau bayar berapa. Terserah aja lagi mau bayar berapa. Oh Tuhan, kita mungkin udah kasihan ini. Baru dia mau bayar dari ojek. Jadi, nggak usah bilang begini, mari, cara berdoa dulu ya, cara berdoa. Bagi ibu, maju. Jadi sebelum bayar kadunya, saya doakan dulu. Sudah tahu nggak? Waktu saya berdoa, saya merasa seperti ini di hati. Kan dia sudah bilang berapa saja yang mau bayar. Saya langsung berpikir kita mau tawar 30.000. Karena daripada tanya di, tapi begitu kan, paling tidak dan dia cuma 30.000 kan dia tuh dapat beli. Daripada nyadari, tapi kita tahu ada 30.000. Sekalipun dia saya bilang kasih tadi 50. Saya berpikir, ini di situ ada madu. Soalnya kan terus ada banget beli madu soalnya. Ya, memang yang asli dia madu dan, tapi ya soalnya di madu mau tahu di mana di madu ini dia. Tuh, salah-salah mencampur racun. Soalnya madu dia tambah di madu ini. Saya berpikir, berapa? Kalau kita tidak perlu, sebenarnya kan bisa bilang begitu kan? Tidak perlu gua. Kok ngapain? Saya berdoa. Di hati saya bilang begini. Kan kita belum bilang tadi kalau kita mau tawar 30. Di hati saya bilang begini. Kong anak mau saya dari 30 itu, kong 20.000 for apa? Itu tiba-tiba sudah di hati saya. Ngana yang kita sebeda 20.000. Kok 20.000 ngana rela apa? Saya supaya saudara ini sama karena berdoa. Ini hati saya ini berkecamuk. Saya sendiri begini. Bayangkan ini kayak bukan madu, bukan mereka. Terima tidak? Ya. Semoga cerita yang sederhana ini berhasil membuat saudara begini. Oh itu kan sebenarnya cuma bermasukkan kita. Singkat cerita, saya amin. Waktu amin di hati saya sudah kuat sekali, gitu kan? Iya dan kamu kasih pada 50 for dia. Dan saya keluar dan dia saudara yang begini. Oh ibu mau saya pulang akan enggak? Dengan puji Tuhan ibu dan Tuhan berkati. Memang dia sedang itu for dia. Mau pulang. Sangat indah. Beda ya, waktu kami punya banyak belinya. Tapi kalau tidak, saudara, belum tadi saya sudah pertimbangkan kira-kira ini yang rusak, ini yang rusak, ini yang rusak, ini yang rusak, ya. Karena ternyata saudara tadi waktu diperiksa, ternyata ini sebenarnya cuma satu yang rusak, ya. Tapi satu ini mempengaruhi banyak. Jadi akhirnya, ya begitu. Mungkin tadi kalau saya tidak bayar madu tadi, ya, tidak beli seperti apa yang mengental di hati, mungkin jadinya beda. Tapi karena saya memperlakukan Tuhan, itu kan Tuhan tahu berarti perasaan hati saya. Saya juga saudara diuji. Apakah dengan orang kecil seperti ini, apa yang aku taruh di hatimu, kau mau taat atau tidak? Itu sedikit contoh ya. Masih ada cerita satu lagi saya juga ingat tadi. Sudah jangan cukup itu dulu mari. Itulah yang sudah sensitif soal. Baru yang terjadi kemarin. Satu jadi tadi pagi,
Satu lagi kemarin, itu sangat menggoda saya. Maksudnya menggoda untuk tidak bisa taat. Kan kami perlu. Saya bisa saja selesai waktu itu membuat maksudnya hati saya tetap nyaman. Nah apa? Kadang-kadang juga kalau kami lebih kan kami bisa kasih, ya kan? Kan boleh dong saya tawar-tawar di hati. Tidak. Waktu itu Tuhan yang tahu saudara. Belajar untuk percaya. Janda Sarfat itu sedikit tepung dan sedikit minyak. Dia mesti buat roti untuk Nabi hamba Allah dulu. Ya, dorang kan? Nanti sebentar kalau masih ada. Nah itu cara yang kita pilih. Bayangkan Tuhan mau menggunakan janda Sarfat. Kalau orang kan berpikir begini, Tuhan berkati dulu dong janda Sarfat. Kan selalu itu kalimat apa? Diberkati untuk memberkati. Coba, diberkati itu sebenarnya apa? Bayangkan kalau tepung sedikit, minyak sedikit, sudah diberkati. Nah, kita kan selalu berpikir kalau diberkati itu apa? Minyak itu jadi turun dulu. Jadi satu tangki dulu, baru itu diberkati. Kalau minyak sedikit, bukan berkat. Kalau tepung sedikit, bukan berkat. Dia bisa memberkati yang dulu. Lupakan perutmu yang lapar. Bahkan lupakan anakmu yang lapar. Ingat sebagai ibu itu bukan cuma sendiri, ada anaknya. Dan itu makanan terakhir yang mereka punya. Mengapa cerita seperti itu mesti diabadikan di Alkitab kita? Mengapa? Dan Tuhan datang bicaranya. Ternyata waktu dia ada di bait Allah, dia memuji persembahan janda miskin itu. Berarti kan tak berubah. Perjanjian lama, perjanjian baru, Yesus yang berhadapan dengan peti persembahan, dan Yesus tidak akan bicaranya. Bukan karena ini Yesus, lalu Yesus yang bilang, kan Yesus tidak tahu persembahan janda miskin. Di pikiran saja Yesus tahu, bagaimana di dompetnya Yesus tidak tahu. Yesus tahu bukan cuma ada yang ada di dompetnya, sampai yang ada di lemarinya Yesus tahu. Tahu berapa yang kau sembunyikan yang kau ada di rumah, Yesus tahu. Ya kan? Itu waktu dia lihat janda miskin itu memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Bukan 1 sisir pisang ya, bukan 1 ikat sayur. Ada kan orang-orang sekarang, loh mana nih Tuhan kan perjanjian lama kan mengaturkan bahan makanan. Aduh, kamu tidak baca. Nah, persembahan janda miskin duit. Itu kita jelas duit. Coba baca supaya saudara. Hah? Oh ada ya duit ya? Iya duit, D-U-I-T, duit. Markus 12 ayat 42. 3. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Belum sih tahu ini persembahan janda miskin di bait Allah di depan mata Tuhan Yesus Kristus. Oh, kau lebih murah hati dari Tuhan Yesus kok? Harusnya kan Tuhan Yesus. Aduh bu, ibu janda, kamu makan juga sudah gak punya ya kan? Cuma ini kan duitmu bawa pulang aja. Aku sudah tahu kok. Bawa pulang aja. Aku cinta padamu. Dan dia tidak pernah tahu kalau
Sekali lagi saudara, kalau saya bicara seperti ini, saudara belum buat, saya sudah buat ini dulu. Hah? Saya melatih diri, saudara. Apa? Untuk terlepas dari apa yang saya bisa bilang ini saya punya. Nah, berarti dia begitu. Nggak bisa. Saya mengajar orang untuk terlepas dari apa yang kau sebut milikmu. Lalu bagaimana saya? Apakah saya akan seperti itu? Atau saya cuma bisa mengajar orang, tapi saya sendiri tidak bisa menghidupi apa yang saya tahu dan saya yakin ini adalah kebenaran. Gitu. Ya, jadi Tuhan tidak ada variasi, tidak ada. Untuk ibadah ya itu caranya, itu cara yang dia pilih. Kau suka atau tidak itu caranya. Berbahagialah orang yang beriman, percaya Tuhan itu ada, Tuhan selalu ada, Tuhan tidak pernah tidak ada. Tuhan tahu hati Tuhan tahu hati saya. Dia tahu, oh iya, orang ini sebenarnya dia mau tahu. Seandainya aku berlakukan seperti ini, dia akan melakukan seperti ini. Setan bisa kelihatannya sangat baik kepada saudara, tapi setan tidak pernah baik. Tidak pernah sedikit pun ada yang baik dari setan. Tidak ada. Kalau sekian waktu engkau merasa tanpa Tuhan, saudara bisa kaya, bisa senang. Ternyata tidak pakai Tuhan, ya? Kalau itu bisa berkah, artinya saya diberkati. Tuh. Semua yang orang Kristen yang di gereja itu, dia kan sendiri yang ke gereja. Dia tidak punya, tapi saya loh, tidak pernah ke gereja, tidak mengakui Yesus itu Tuhan, dan lihat semua yang diinginkan manusia ada pada aku belum. Kamu belum melihat akhirnya. Loh. Tadi ada orang yang membagikan apa sih istilahnya, kisah ya, dari kasus yang belum lama terjadi di Singapura. Tadi sebenarnya lengkap dengan nama-namanya, cuma ya saya tidak hafal lagi. Tapi saudara saya berpikir ini cerita perjalanan hidup ya. Di situ diberi judul perjalanan hidup konglomerat menjadi melarat. Konglomerat ya. Di situ dikisahkan ya. Ini cerita semua, ini bukan telenovela. Jadi tadi cuma dibacakan, kisahnya itu dibacakan. Ya. Sebenarnya tadi lengkap sampai tanggal dan tahunnya itu lengkap mereka. Karena itu kan sudah sampai ke pengadilan, maksudnya kasus itu. Ya. Jadi konglomerat itu tahun saya lupa tadi 2016 kalau nggak salah, itu kekayaannya sudah mencapai 1 triliun per tahun. 2016 atau 2013 itu tadi disebutkan sampai nama perusahaannya. Ya, itu perusahaan terkenal di Singapura. Dan pemilik perusahaan itu dikenal sebagai orang baik, sangat baik ya. Jadi waktu anaknya menikah ya, dia perlakukan menantunya itu dengan luar biasa. Jadi seperti dia mengasihi putrinya karena anaknya yang perempuan ya, seperti itu dia mengasihi
kemudian dia akhirnya mempercayakan perusahaan itu kepada menantunya, karena memang terlihat bahwa menantunya ini selain pintar juga baik orangnya. Ya, jadi dengan cepat si bos yang tua ini ya mempercayakan perusahaan itu kepada menantunya. Hingga satu ketika usianya masih muda, menantunya yang kemudian melanjutkan perusahaan itu usianya tadi terakhir 38 tahun umurnya. Muda tuh belum 40, baru 38. Jadi dia sudah beli macam-macam di Singapura dengan hasil dari perusahaan itu. Ya, pokoknya beli tadi mereka tadi sebut tadi apa saja yang dia belikan dengan saham perusahaan itu. Ya, kita cerita akhirnya seluruh jadi pokoknya keseluruhan dari kekayaan si bapak mertua diserahkan kepada si menantu, karena mereka sudah sangat percaya kan ternyata dia menjalankan perusahaan itu dengan luar biasa, ya, perusahaan yang maju berhasil. Jadi bapak mertua sangat percaya, belum lagi dia baik dan begitu, ya. Jadi semuanya sudah dipercayakan, semuanya sudah tidak ada yang tersisa untuk mereka. Dan tiba-tiba sudah menantunya itu menjual saham perusahaan yang triliunan miliarnya itu, dijual sahamnya cuma dengan harga 95 miliar. Triliunan rupiah cuma dijual dengan 95 M. Dan kemudian dia menceraikan istrinya, anak dari pemilik perusahaan. Kenapa? Karena ternyata yang dianggap baik ini sudah beristri 2. Tidak pernah ada yang tahu dia sudah punya anak 2 di luar dengan istri barunya. Usianya 38. Ya, jadi bapak mertua, ini pemilik perusahaan ini, dia geram sakit hati, sudah macam-macam, ya. Bayangkan ini orang yang terkenal baik di Singapura, ya. Waktu itu akhirnya mulai berencana jahat. Dia berpikir ini menantu saya sudah keterlaluan, ya. Dari rumah di Wabison dia cari menantunya itu. Dia sudah tua, 78 tahun. Dia cari menantunya tidak begitu peduli. Menantunya makan dan tidak peduli dengan ini bapak mertua. Dia pikir bapak mertua sudah miskin. Dia berhasil dalam membalikkan keadaan. Jadi dia sudah curi semua. Ya, aset dari perusahaan itu semua sudah dicuri. Bayangkan orang yang dipikir tadinya sangat baik, mereka tidak pernah tahu kalau sudah lama dia berencana jahat. Dia dan istrinya pikir dia sangat baik, padahal tiap kali mereka bertengkar, dia sudah tahu pertengkaran itu. Kenapa? Karena itu dia mau jadikan alasan di pengadilan. Istriku galak. Nih, ini buktinya. Jadi akhirnya pengadilan pun memberi keputusan istrinya kalah. Ya, ya. Jadi sudah lama dia jahat, tapi tidak pernah ada yang tahu kalau dia jahat. Ini manusia, ya. Dan bapak yang tua tadi, ya, ini kan terkenal baik. Singapura kan kecil, ya tadi berapa? Mereka cuma berapa juta penduduknya? Tadi 5,7 berapa? Juta jiwa. Kecil Singapura, ya. Jadi bapak itu terkenal di Singapura sebagai orang tua yang baik, orang kaya yang baik. Dia tidak pernah buat tindakan-tindakan kasar dan apa, tidak pernah. Dan dia sudah di usia tua, ya. Dan dia tidak pernah sangka pasti sebelumnya kalau dia bisa melakukannya, ya. Karena saking jengkelnya, saking marahnya, dia membunuh
dia bunuh menantunya dengan pisau yang dia pegang. 78 tahun. Dan akhirnya tetap pengadilan walaupun dibela mati-matian oleh banyak orang, bukan cuma pengacaranya, tapi orang-orang Singapura sebenarnya membela bapak itu. Ya, mereka membela karena mereka bilang dia gak kenal baik. Ya, dia cuma melakukannya karena dia sakit hati. Ini orang sudah terlalu jahat. Tapi tetap pengadilan menjatuhkan hukuman kepada bapak tua ini 8 tahun 6 bulan, 8 tahun setengah. Sementara sebelum dia membunuh itu, bapak tua ini sudah sakit, saudara, dan dokter bilang kemungkinan usianya cuma 8 tahun. Artinya dia berarti dihukum seumur hidup. Konglomerat bukan cuma melarang, kemudian dia dipenjara dan mati di dalam penjara. Mengerti? Saudara mau hidup dalam Tuhan atau hidup dalam saya? Apa yang saudara mencari? Duit, nama besar, pengaruh. Apa yang disebut sukses? Hidup kita di dalamnya. Jangan salah letakkan tangga cita-cita hidupmu. Kau taruh di dinding yang biru. Kau menaikinya. Kau pikir di atas kau akan melihat istana. Kau terkejut di atas kosong ternyata. Akhirnya saudara pun memilih bunuh diri. Kenapa? Ini akhirnya. Ini akhir dari perjuanganku. Ternyata tidak ada apa-apanya. Kau karena belum sampai aja di ujung perjalanan. Di ujung tangga yang kau pikir akan membawamu ke tingkat sukses yang tertinggi. Kau belum tahu saja. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya mati. Tapi orang yang berjalan di atas jalan yang adalah Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Saudara, apa? Jalanmu sulit, menyangkal diri, memikul salib, menyangkal diri, memikul salib, ditonton banyak mata, ditertawakan, dipikir kamu gila. Tapi ujungnya adalah kehidupan kekal. Aku saudara dan sekutu dalam penderitaan, dalam kesusahan. Siapa dia? Murid yang sangat dikasihi Yesus. Apa? Saudaramu, sekutu dalam penderitaan. Bukankah dia sangat dikasihi Yesus? Masa sangat dikasihi kok menderita? Kamu pakai ukuran sama? Baca lagi. Iya. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Oleh karena kesaksian, oleh karena firman Allah, firman Yesus. Kau maunya jadi apa? Karena firman Allah ada di dalam hidupmu. Karena aku mau menjadi saksi kebenaran. Maunya apa? Oh, tandanya supaya apa? Supaya orang kan jadi, supaya kita kan jadi berkat. Ini ditulis yang Nazar. Yohanes tidak ada malu, tidak ada berani menulisnya. Tidak menyandung kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran yang sesungguhnya yang sejati. Dia baca ini dan tidak jadi goyah imannya. Loh, ternyata jalan begini, jalan ke surga begini ya. Masa murid yang sangat dikasihi Yesus kok begini keadaannya? Lalu saudara karena dikasihi Yesus maunya
belai aku Tuhan, belai dengan duit. Aku kan bisa mempercayai kebenaran. Kok masa aku dihina? Aduh, saudara, baru dihina. Kamu belum dipancungkan kepadanya. Bukan, saudara. Memang tidak mudah mengatakan ini. Kadang-kadang saudara, hati saya juga tergelitik. Ini kira-kira ujung dari apa yang saya katakan ini apa ya? Kadang-kadang saudara ini ada di pikiran saya. Ada yang tadi sudah dalam kesusahan, tekun menantikan Yesus, bukan tekun menantikan duit, tekun menantikan Yesus. Ada di pulau penderitaan karena firman Allah, bukan karena kesalahannya, karena kesaksiannya. Mungkin kalau orang sekarang bilangnya makanya pakai otak bu, bijaksana bu, katanya bijaksana pakai hikmat. Jadi menurutmu Yohanes tidak pakai hikmat, kamu yang pakai hikmat kan? Kalau firman Allah adalah hikmat, kalau Yesus adalah hikmat, berarti Yohanes memiliki hikmat. Kenapa? Dia memiliki firman Allah, dia memiliki Yesus dalam hatinya. Berarti dia sudah melakukan dalam hikmat Allah. Dan ini yang dia terima. Jadi yang terhindar dari penjara, kau yang lebih berhikmat dari Yesus yang adalah hikmat. Bukan aneh. Bukankah seharusnya kau berpikir kau sudah sangat ditipu oleh setan yang membuatmu takut untuk berdiri atas kebenaran yang sejati, takut ditinggalkan orang, takut ditinggalkan duit, takut kehilangan nama, kehilangan pamor, kehilangan apa? Takut nanti orang bilang, aduh itu satu pendetanya ekstrim. Tahu bilang apa? Tuhan kita begitu caranya, Dia pilih cara itu. Berdoa supaya kita tidak berubah. Kita tekun menantikan Yesus sampai Dia datang dan menjemput kita. Sekarang sepertinya saudara kita sedang dikelilingi oleh orang-orang yang menunggu dan menantikan kita apa di masjid. Kapan dia akan hancur? Mereka sedang tunggu, ya kan? Kapan kami akan menertawakan dia? Semoga kau renungkan sana. Apa yang Tuhan izinkan disampaikan kepada saudara ini. Kali lagi saudara, waktu saudara mulai bosan, tidak semangat, harus bertahan. Saudara mulai uring-uringan, Yudas Iskariot kan mulai uring-uringan. Beberapa kali keputusan Yesus, Yudas bantah. Ya? Dia bantah. Yesus bilang apa? Dia bilang apa? Ya kan boleh dia menganggap Yesus boros,
mengasihi orang miskin. Yudas Iskariot mengasihi orang miskin. Aduh, gereja itu kapan itu? Mereka bikin aksi peduli orang miskin. Ada. Saya takut saja sudah mencanangkan sesuatu yang belum jangan kau canangkan. Kalau melakukan lakukan saja, tidak usah canang-canangan di pasar itu. Membantu orang miskin bantu saja. Tidak usah kau buat pengumuman sana. Bantu saja. Nah enak kan? Nah enak kan waktu kita tidak dipuji. Sudah pikir sudah melakukan besar, tapi orang tidak tahu dan orang tidak memuji. Saudara melakukan besar, ya tidak. Tuhan memilih berita yang keras. Kita dihitung sebagai anak-anak yang dewasa yang seharusnya bisa mencerna akan yang keras. Bukan susu. Pedih sebenarnya melihat keadaan gereja masa ini. Maunya apa sih? Kalau Yesus bilang apa, lu saudara maunya apa? Sedih itu harus secara kasar sekarang. Tuhan bersedih. Oh, kembali saudara-saudara yang ada di ruangan ini, berusahalah sebelum kita amin mengakhiri ibadah ini, cobalah. Karena ini juga saudara sudah mulai memeriksa Tuhan dong. Ini khotbah ini DP 3/4 for kita. Tuhan, ampun. Kita tidak salah bawa diri, susah bersikap. Hentikan suara setan yang mencoba membuatmu saudara menolak kebenaran. Akhirnya membuatmu saudara berpikir bahwa Tuhan ini berlebihan permintaannya. Seharusnya firman Tuhan tidak perlu seperti ini, ya kan? So panjang, lama. Semua sudah bilang semua yang masuk akal habis. Coba semuanya pada beki. Masa tas 50 juta, tas 1 miliar, orang berani beli. Coba for apa? Coba sekarang berpikir for apa coba? Tas kecil 50 juta, 500 juta for apa? Coba berpikir sekarang. Kalau beli motor itu masih masuk akal. Tuh lihat, ini saya kalau bikin bodoh orang ada yang dipercaya. Kemeja 10 juta, for apa? Kecuali saudara pakai kemeja, kalau pakai kemeja 10 juta, kalau saudara langsung melayang, soalnya ada jalan-jalan di tanah. Atau 10 juta kalau sudah, kalau dia kalau pakai kemeja 10 juta, kalau pendeta begini, Tuhan boleh tidak usah mandi-mandi 1 minggu. Dia tetap enak di badan gitu. Kalau badannya jadi bersih sendirinya gitu, karena 10 juta. Atau ada yang gitu. Sampai 10 juta itu saudara, DVD sudah mesti ganti.
Kufur apa coba? Kufur apa? Nah ini manusia. Kalau yang seperti itu kan anggap itu masuk akal. Karena perintah Tuhan ini masalah. Coba seperti itu. Ini kalau bukan setan yang pengaruhi apa asal? Itu saudara dari rumah, toh siapkan dirimu. Mau berhadapan dengan Tuhan, saudara tahu Tuhan bicara kerja di sini seperti itu. Toh dari rumah silakan mari kopi di mata. Kayak Maluku. Saudara sudah tahu bukan? Aduh, kenapa kan selesai? Baru sekarang dia begitu. Saudara tahu dari dulu begini. Saudara yang tidak mau menyiapkan diri. Karena ada kebenaran yang disampaikan kepada saudara dengan serius. Ini ibadah serius. Itu saudara ya. Bahwa saudara sudah tahu yang mau terjadi seperti apa. Ya. Sampai dengan begini kan terus tahu. Oh ibadah setengah 8 mulai. Sudah dong. Sudah waktu setengah 5 mandi dong. Untuk apa? Lu masih terlalu flu. Untuk apa? Begitu kan? Ini kalau saudara betul-betul mau siap dan perlakukan Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidupmu. Dia yang terutama dan yang pertama dalam hidup. Begitu caranya. Ya. Jangan saudara tahu itu Tuhan. Harusnya dia terutama, dia pertama, tapi tetap saja kau memperlakukannya sepertinya dia tidak ada artinya dalam hidup ini. Coba, saya misalnya mau gunakan HP untuk live, ya sudah kan bisa dicas. Ya pulang cas ya. Kenapa? Oh ya, sekarang mau pakai. Gitu saudara. Dan kalau saya malam semua dulu yang kasih dari malam saya siapkan sepatu mau pakai besok ibadah sholat dulu dengan malam. Tapi begini, daripada besok ini ada lupa. Sekarang dapat ingat bikin. Ini kalau saya cerita ke anak-anak mereka bingung setengah 1 malam dalam sepatu. Ini masuk akal. Saya siapkan baju ini buat pakai besok. Sudah mungkin ada persen ini yang terjadi. Saya datang kepada Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hati yang kau taruh. Aku mau menjadikan kau kekasih. Yang terutama, yang pertama dalam hidup ini. Yesus sudah membuktikannya. Dia datang ke dunia karena mengasihi kita. Mati di salib karena mengasihi kita. Kau orang kan memiliki apa Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia sudah tahu dari ribuan tahun yang lalu. Dia sudah tahu nanti ada saat ini menjadi seperti itu kepada kita. Semua sudah disiapkan. Dan orang kan, untuk ibadah ini kan tidak siap. Cuma mau dulu ini tidak siap. Cuma mau hadir untuk diberikan tidak siap. Lu benarkah kamu murid Yesus? Mengasihi Yesus? Untuk duduk 2 jam kamu tidak bisa? Bahkan ini 1 jam lebih setiap kali saya lihat di rekaman live, ternyata 1 jam lebih. Masa cuma 1 jam lebih untuk mendengarkan sesuatu yang akan menyebabkan kau dituntut sampai ke surga? Tidak bisa. Ini kan pembohongan ini. Kau yang tidak mau bersemangat. Apakah Tuhan akan sudah kasih turun dia semangat dan pendeta Rona? Coba jemaatmu nyala semangat, jadi dia sudah waktu 20 menit, 10 menit just supaya dia semangat. Bagaimana bisa? Pergi variasi. Hari berdiri kau urut tuh teman di sebelah. Begitu kan variasi. Orang nyanyi coba gerakan badan.
Itu saudara saya tidak tahu tentang apa. Ya. Kalau saudara menganggap ini serius, karena engkau menganggap peperangan dengan setan, peperangan dengan daging, peperangan dunia ini adalah serius, kau akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Jangan pandang enteng. Pandang enteng saudara. Terlebih kali ini saudara pandang enteng Tuhan. Dan saudara mau menerima penghormatan dari Tuhan. Kau menerima Tuhan. Masa menerima penghormatan dari Tuhan? Abu Bakar ya saudara. Nah, coba serius. Serius saudara. Mari kita berdiri. Entah sudah berapa kali saudara kalimat-kalimat seperti ini keluar. Jangan biarkan terakhir Tuhan sudah nak bersuara, tiba-tiba saudara sudah diambil malaikat maut. Kayaknya apa perlu ada peringatan. Coba saudara renungkan kalimat ini. Jangan kan kalau ini tuh 5 jam gitu. Tapi ya masalahnya kau terbiasa dan tidak terjadi apa-apa. Itu soalnya. Kau terbiasa, kelihatannya Tuhan tidak marah kok. Yang marah kan cuma sales. Jangan biarkan kami terus ada dalam kelemahan tanpa merasa takut, tanpa merasa salah. Kami selalu diingatkan bahwa keadaan-keadaan tertentu itu menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati Roh Kudus yang hadir. Sampai kapan keadaan ini akan berlangsung? Kasihan dia. Jangan biarkan berkelanjutan orang yang terus saja meremehkan Tuhan, tidak takut sama sekali. Masa saudara nanti takut kalau tiba-tiba saudara melihat ke dalam tiba-tiba jatuh? Masa musuh seperti itu? Iya kalau saudara yang jatuh, kalau saudara yang jatuh gimana? Bertobat saudara. Itu sebabnya saudara mesti minta doi. Saya anjurkan saudara, mintalah takut akan Tuhan, mintalah hormat akan Tuhan, bertobat dari meremehkan Tuhan, perlakukan sungguh Dia sebagai Tuhan dalam hidupnya. Jangan pernah melebihkan apapun dalam hidup ini. Biarkan Dia yang menempati tahtanya di hatimu. Jangan beri tahta Tuhan itu kepada hal yang lain di hidupmu. Jangan. Biarkan tahta yang untuk Tuhan itu, biarkan Dia terus ada di sana. Caranya saudara belajar dan pertahankan rasa hormat dan rasa takut akan Tuhan. Ampuni setiap orang, ampuni kami, sucikan dan berikan keselamatan. Hidup seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan kekuatan Roh Kudus turun dalam hidupmu
mengerjakan hal-hal yang luar biasa yang akan membuat saudara semakin berkilau di hadapan Tuhan. Oleh karena engkau memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Dia satu-satunya yang menjadi andalan dalam hidup ini dan tidak ada yang lain. Terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di